Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membunuhnya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias isi Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesarnya, perwira-wiranya, dan orang terkemuka di Galilea. Pada itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata pada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawabnya kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya itu, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kita lihat suatu firman saat lain. Di satu pesta yang kurang baik bagi kita, di mana saat itu anak Herodias dia menari striptis yang menyenangkan daging, membawa hawa nafsu daging, dan akibatnya ada korban. Itu
itulah Yohanes Dipegang. Maka dari satu pesta, alangkah baiknya kita selalu mengundang Yesus. Karena Yesus jadi korban. Pesta penting pada Vatikan dan suatu perayaan besok sering terjadi hal-hal yang gak baik. Banyak korban-korban. Maka kita perlu membuat pesta undang Yesus. Yesus jadi korban. Dan pesta itu menjadi pesta yang tenang. Dan kita lihat ketika saat pesta yang timbul tarian sirkus ini, timbul apa yang dikatakan keinginan korban dari Yohanes Pembaptis, sedangkan Yohanes Pembaptis yang baik jadi korban. Apa keinginan Daud? Herodias ini meminta kepala Yesus, kepala Yohanes Pembaptis. Korban. Dapat ketika pesta selalu undang Roh Kudus yang berkarya, bekerja dalam suatu pesta. Jangan keinginan daging. Oleh daging banyak korban-korban yang nggak perlu terjadi tetapi terjadi. Kata undang Yesus, semua akan jadi indah. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, jangan mata sesaat. Terima kasih Bapa, menteraikan firman dan hati kami. Selalu mengundang Engkau sebagai korban, sebagai tumbal, tapi tidak menjadi korban hal-hal yang dengan daging kami. Pimpin kami semua dengan kekudusan. Jangan melakukan yang tidak baik, tapi melakukan yang suci, yang mulia. Bapak berkati Pak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan hikmatnya dari surga, dari segala takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin.